wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eriza Salsamila. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Perbandingan Mindset Siswa Kelas 10 IPA Sekolah Menengah Atas Negeri 11 dan Al-Falah Kota Jambi dalam materi Bangun Ruang Sisi Datar dengan NIM 208 Selanjutnya kita akan membahas pada materi latar belakang masalah, fokus masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Kita masuk ke latar belakang masalah. Setiap orang atau manusia secara individu pada dasarnya memiliki ide, pendapat, rencana, cita-cita. Unsur-unsur tersebut diolah oleh otak atau akal atau pikiran dan selalu dipengaruhi atau ditentukan oleh sikap perilakunya. Jadi, pola pikir atau mindset adalah cara berpikir seseorang yang mewujudkan ide, pendapat, rencana, atau cita-citanya yang dalam pelaksanaannya dipengaruhi pula oleh perasaan atau pandangannya ataupun sikap perilakunya atau attitude tentang sesuatu secara umum. Dengan kata lain, pada suatu saat sikap seseorang itu dipengaruhi oleh perasaan atau emosinya. Mindset atau pola pikir seseorang sangatlah berbeda-beda. Namun, mindset tersebut bisa diubah dari waktu ke waktu. Mengubah mindset yang ada pada diri kita tidaklah mudah. Kita dapat mengubah mindset kita dengan cara mempengaruhi komponen pembentuk mindset, yaitu pengetahuan dan pengalaman. Selanjutnya kita masuk ke dalam fokus masalah. Mengingat banyaknya keterbatasan peneliti, difokuskan terhadap perbandingan mindset siswa kelas 10 IPA SMA Negeri 11 dan siswa kelas 10 IPA SMA Swasta Al-Falah Kota Jambi pada materi pokok Bangun Ruang Sisi Datar. Berdasarkan identifikasi yang di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian yang pertama, apakah terdapat perbandingan mindset siswa kelas 10 IPA SMA Negeri 11 dan siswa SMA kelas 10 IPA SMA Swasta Al-Falah Kota Jambi dalam materi Bangun Ruang Sisi Datar. Selanjutnya rumusan masalahnya itu faktor apa saja yang menyebabkan perbandingan mindset siswa kelas 10 IPA SMA Negeri 11 dan siswa kelas 10 IPA SMA Swasta Al-Falah Kota Jambi dalam materi Bangun Ruang Sisi Datar. Tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini yang pertama untuk mendeskripsikan serta menjelaskan siswa perbandingan mindset siswa kelas 10 IPA SMA Negeri 11 dan siswa kelas 10 SMA Swasta Al-Falah Kota Jambi dalam materi Bangun Ruang Sisi Datar. Selanjutnya, untuk mendeskripsikan serta menjelaskan faktor yang menyebabkan terjadinya perbandingan mindset siswa kelas 10 IPA SMA Negeri 11 dan siswa kelas 10 SMA Swasta Al-Falah Kota Jambi dalam materi Bangun Ruang Sisi Datar. Manfaat penelitian. Yang pertama, bagi siswa diharapkan untuk dapat meningkatkan atau mengubah pola pikir siswa yang kritis terhadap pembelajaran yang diperoleh dan menjadi generasi penerus bangsa yang kreatif, yang cerdas, kreatif, dan inovatif. Selanjutnya, bagi guru, manfaat penelitian ini yaitu menjadi dorongan untuk seorang pendidik dalam menciptakan konsep pembelajaran yang menarik dan dapat mudah dimengerti oleh peserta didik. Selanjutnya bagi sekolah, yaitu menjadi cambukan untuk sekolah agar lebih meningkatkan kualitas dan kuantitas. Selanjutnya bagi peneliti untuk menambah pengalaman serta wawasan baik dalam bidang penulisan maupun penelitian. Selanjutnya kita masuk ke dalam bab 2. Terdapat kajian teori hasil penelitian yang relevan dan rangka berpikir. Bab 2, kajian pustaka, di mana pengertian mindset atau pola pikir adalah cara menilai dan memberikan kesimpulan terhadap sesuatu berdasarkan sudut pandang tertentu. Perbedaan pola pikir seseorang disebabkan oleh bedanya jumlah sudut pandang yang dijadikan dasar.
Landasan atau alasan banyaknya sudut pandang seseorang yang berpikir dipengaruhi oleh emosi atau mentality, pendidikan, dan pengalaman. Hal ini yang menjadi tolak ukur tinggi rendahnya kedewasaan seseorang. Banyak definisi tentang pola pikir atau mindset yang mungkin kita ketahui, walaupun pada intinya merujuk pada suatu kesimpulan yang sama. Pola adalah bentuk atau model. Dengan demikian, pola pikir itu sebenarnya adalah bentuk pikir atau cara kita berpikir yang disebut mindset. Kata mindset terdiri atas dua, yaitu mind and set. Jenis-jenis mindset menurut Dweck, di dalam buku terbarunya Mindset, The New Psychology of Success, yang telah diterjemahkan pula dalam bahasa Indonesia, di dunia ini terdapat dua macam mindset. Yang pertama, growth mindset atau mindset berkembang. Growth mindset ini didasarkan pada kepercayaan bahwa kualitas-kualitas dasar seseorang adalah hal-hal yang dapat diolah melalui upaya-upaya tertentu. Yang kedua adalah vice mindset atau mindset tetap. Fixed mindset ini didasarkan pada kepercayaan bahwa kualitas-kualitas seseorang sudah ditetapkan. Jika seseorang memiliki sejumlah intelijensi tertentu, kepribadian tertentu, dan karakter moral tertentu, itu yang dinamakan dengan mindset tetap. Terdapat faktor yang mempengaruhi pembentukan pola pikir. Menurut Iskandar pada tahun 2008, terdapat 7 sumber kekuatan yang mempengaruhi proses berpikir manusia. Yang pertama adalah orang tua, yang kedua adalah keluarga, yang ketiga adalah masyarakat, yang keempat adalah sekolah, yang kelima adalah teman, yang keenam adalah media massa, dan yang terakhir adalah diri kita sendiri. Selanjutnya, berpikir kritis. Berpikir kritis berasal dari kata kritos yang artinya pertimbangan, sedangkan kriterion berarti ukuran baku atau standar. Jadi, secara etimologi mengandung arti suatu kegiatan mental yang dilakukan seseorang untuk memberikan pertimbangan dengan standar tertentu. Menurut Ramalisa tahun 2013, proses berpikir kritis yaitu memprioritaskan alternatif dan mengkomunikasikan kesimpulan. Pada langkah memahami masalah, siswa tersebut mampu menyusun argumen mengenai gambaran, cara, atau alternatif yang dapat dipakai untuk memecahkan masalah tersebut. Akan digunakan untuk menyusun rencana pemecahan masalah. Selanjutnya, pengertian SMA negeri dan SMA swasta. Sekolah negeri adalah sekolah yang dioperasikan atau disediakan oleh negara atau pemerintah dengan segala fasilitas gratis, mulai dari kelas hingga guru yang digaji oleh pemerintah untuk memberikan fasilitas kepada rakyat Indonesia. Sedangkan sekolah swasta adalah sekolah yang dioperasikan atau yang direalisasikan oleh pihak swasta atau pihak lembaga. Namun, pada kenyataannya, banyak orang tua yang memilih sekolah swasta dengan rela mengeluarkan uang SPP yang banyak setiap bulannya hanya untuk mendapatkan fasilitas belajar yang nyaman dan baik dari sekolah maupun dari pengajarnya. Terdapat beberapa perbedaan yang mendasar antara guru yang mengajar di sekolah negeri dan sekolah swasta. Jika ditinjau dari latar belakang pendidikannya, boleh dikatakan sama, tetapi terdapat perbedaan besar dari segi perhatian terhadap anak didiknya, termasuk dari kurikulum dari SMA negeri dan SMA swasta. SMA negeri itu biayanya lebih terjangkau dan SMA swasta memiliki biaya yang cukup tinggi. Kalau SMA negeri itu fasilitas yang ada di sekolah sangat tergantung pada bantuan pemerintah. Dan kalau misalnya SMA swasta itu bergantung pada besarnya biaya yang dibebankan kepada orang tua masing-masing atau orang tua siswa. SMA negeri harus mengikuti kurikulum yang telah ditentukan oleh Kementerian Pendidikan, dan SMA swasta memiliki keleluasaan dalam menentukan kurikulum yang digunakan. SMA negeri memiliki kesamaan atau keseragaman guru dan juga siswa.
ataupun yang cenderung memiliki kesamaan karena diseragamkan oleh Dinas Pendidikan, dan siswa atau guru SMA swasta cenderung memiliki jumlah yang lebih sedikit. SMA negeri itu siswanya itu lebih mudah bergaul atau mereka bercampur baur dikarenakan berasal dari sekolah sosial yang berbeda hingga ras dan agama yang tak sama seluruhnya. Kalau misalnya SMA swasta, siswa sekolah swasta cenderung homogen atau lebih cenderung hanya satu ras atau satu golongan. Selanjutnya adalah Yesi Eka Pratiwi pada tahun 2015-2016 yang berjudul Perbedaan Sikap dan Pola Pikir Siswa Kelas 11 IPA IPS dengan Siswa Kelas 11 IPA pada mata pelajaran PKN di SMA Negeri 1 Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah. Selanjutnya masuk ke bab 3 yaitu metode penelitian yang terdiri dari tempat penelitian, instrumen, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Ya. Sumber data. Tempat penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 11 yang beralamatan di Jalan Sersan Anwar Bay, Kota Jambi. Selanjutnya akan dilaksanakan di SMA Al-Falah, Kota Jambi yang beralamatkan di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 1 Payolebar, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, Provinsi Jambi. Instrumen penelitian. Pengumpulan data dalam sebuah penelitian dapat dilakukan dengan metode observasi, wawancara, atau studi pustaka, dan juga dokumentasi. Selain itu, kita memerlukan alat bantu sebagai instrumen, di mana yang dimaksud instrumen di sini ialah kamera, handphone, dan recorder, pensil, ballpoint, buku, dan buku gambar. Tes skala sikap berusaha untuk menentukan karakter seseorang sehubungan dengan perasaan dan kepercayaan. Pengukuran sikap berdasarkan reaksi atau respon seseorang terhadap stimulus yang dalam hal ini berupa pernyataan. Skala sikap yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala Likert. Skala Likert menggunakan teknik konstruksi tes yang lain. Skala Likert meminta kepada responden untuk merespon sederetan pertanyaan yang mengidentifikasi responden tadi dengan setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju untuk setiap pernyataan. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan untuk mengumpulkan data yang digunakan dalam penelitian. Adapun dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian studi khusus. Hasil penelitian berupa analisis dari data-data yang diperoleh dari data observasi, catatan lapangan, studi pustaka, dan juga dokumentasi. Yang pertama itu adalah observasi atau catatan lapangan. Yang kedua adalah wawancara. Wawancara menurut Napoleon tahun 2006 halaman 186 mengatakan bahwa wawancara adalah percakapan dengan maksud tujuan percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Yang ketiga, kita menggunakan tes skala sikap, yaitu menggunakan skala Likert. Selanjutnya, teknik analisis data. Yang pertama itu adalah dipilih secara random. Yang kedua, homogen, artinya data yang dibandingkan atau dikomparasikan sejenis bersikap homogen. Yang ketiga, normal, artinya data yang dihubungkan berdistribusi normal. Yang keempat, bersifat linier, artinya data yang dihubungkan berbentuk garis linier, maka perlu uji linearitas. Yang terakhir, berpasangan artinya data yang dihubungkan mempunyai pasangan yang sama sesuai dengan subjek yang sama. Kalau salah satu tidak terpengaruhi, untuk persyaratan analisis korelasi atau regresi tidak dapat dilakukan.
Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.